Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Prastiawati, NIM 4 2018-0134 dari kelas D semester 6. Nah, di sini melalui video ini saya ingin menjawab beberapa soal UTS ujian tengah semester mata kuliah evolusi yang diampu oleh Pak Muhammad Imam Fatur Rahman, Magister Sains. Mohon maaf apabila saya lebih mengarah ke layar daripada ke kamera. Yang pertama, ini adalah beberapa soal-soal yang akan saya jawab. Yang pertama mengenai mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi. Yang kedua, menjelaskan mengenai pengertian evolusi dan apa maksud evolution as theory and fact. Yang ketiga, mengenai proses 5 mekanisme utama dalam evolusi. Nah, yang pertama, soal pertama, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, dari ini kan adalah gambaran dari teori Darwin tentang evolusi manusia, di mana menurut teori Darwin, manusia itu berasal dari kera, lalu menjadi manusia purba dan ke manusia. Tapi saya sebagai seorang muslim tidak mempercayai atau lebih kontra ke teori Darwin ini, di mana manusia berasal dari kera. Padahal sudah jelas di surat At-Tin, firman Allah surat At-Tin ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Bentuk sebaik-baiknya, tolong digarisbawahi, bentuk sebaik-baiknya, dimana tidak mungkin manusia diciptakan seperti kera atau hewan gitu. Dan pernah sebelum Nabi Adam alaihissalam turun pun, Allah itu sudah membekali Nabi Adam alaihissalam dengan pengetahuan, dengan akal dan nafsu. Dan Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita manusia juga, itu ada di bumi itu sebagai khalifah, pemimpin. Tapi walaupun kera juga punya akal, maksudnya juga pinter, juga bisa berpikir, tapi kera itu instingnya beda dengan manusia. Insting kera itu lebih ke tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, hak dan yang batil gitu. Dan dari sini apakah orang muslim tidak perlu belajar evolusi? Jangan dipukul rata bahwa orang muslim itu tabu atau tidak mau mendengar mengenai teori evolusi. Saya saat SMP memang sangat tertutup, tidak suka dengan teori evolusi, di mana SMP itu yang pertama yang ditanamkan ke saya, SMP itu ada pelajaran IPS. Pelajaran IPS itu membahas tentang kalau nggak salah ingat, kelas 2 SMP itu membahas tentang Homo sapiens, evolusi manusia dari kera. Itu saya sudah tidak suka. Terus masuk ke SMA kelas 1 mengenai sejarah, pikniknya ke Sangiran mengenai Homo sapiens juga. Jadi walaupun kelas 3 SMA biologi itu dijelaskan mengenai evolusi yang berkaitan dengan alel, fenotip, genotip, terus hereditas, tapi itu mental gitu aja, karena saya sudah mindset evolusi itu hubungannya manusia dan kera, padahal mindset seperti itu harus diubah gitu. Karena evolusi itu tidak semuanya tentang kera, manusia berubah jadi kera, padahal evolusi itu mencakup banyak hal, teknologi dan lainnya. Dan di dalam Islam pun sebenarnya diajarkan tentang evolusi. Contohnya mengenai penciptaan manusia di surat Al-Hajj ayat 5 kalau nggak 4. Nanti tolong dibenahi kalau salah ya. Itu dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah yang ditetesi oleh mani, lalu
berubah menjadi segumpal darah dan berubah menjadi daging lalu menjadi manusia. Menurut saya itu adalah proses dari perubahan dari kita hanya tanah lalu berubah menjadi manusia seperti sekarang. Selain itu, evolusi tidak belajar tentang hal-hal manusia jadi keras saja kok. Perubahan zaman itu bisa dimasukkan juga sebagai evolusi. Contohnya, sebelum kiamat sudah tergambarkan bahwa ada 5 fase yang akan kita jalani sebagai manusia. Yang pertama ada fase kenabian, zaman nabi. Yang kedua ada zaman khalifah. Yang ketiga ada zaman kerajaan. Yang keempat ada zaman pemerintahan yang otoriter. Yang kelima ada kembali ke kekhalifahan. Seperti itu. Lalu kiamat itu termasuk proses evolusi menurut saya. Nah, kita telaah istilah evolusi sebenarnya apa sih? Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana suatu berubah menjadi bentuk lain, menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, contohnya ini adalah proses evolusi dari teknologi, di mana handphone kita dulu itu ke Telkom, terus ada handphone kecil-kecil ini ada yang belum ada kameranya, Nokia itu. Terus semakin bertambahnya zaman, berubah menjadi ada kamera, bahkan ada yang touchscreen gitu. 4G pun dulu tidak 4G, sekarang malah 5G sekarang. Seperti itu. Nah, kalau di bidang sains yang perlu dipelajari apa? Ada pelajaran evolusi apa nih? Salah satunya adalah evolusi virus, terutama virus COVID yang saat ini sedang terjadi di dunia. Di mana dikatakan bahwa SARS-CoV-2 yang saat ini, virus saat ini yang sedang berkembang atau yang bisa disebut COVID-19 penyakitnya, itu adalah sekeluarga dengan SARS-CoV dan MERS. Di mana ini adalah beberapa gambaran evolusinya, kekerabatannya. Nah, itu adalah sama-sama dari kekerabatannya itu dapat dilihat, atau nenek moyangnya itu ya dapat dilihat. SARS-CoV-2 dan MERS itu sama-sama hostnya dari awal itu sama-sama dari kelelawar. Bedanya penurunannya. Kalau yang MERS itu Middle East Respiratory Syndrome itu ditransfer ke unta. Kalau SARS-CoV itu ditransfer ke musang. Nah, yang terbaru SARS-CoV-2 ini masih simpang siur antara dari pangolin atau dari ular. Seperti itu. Tapi ketiganya itu sama-sama menyerang respiratory syndrome seperti itu. Jadi dari sini dapat disimpulkan belajar evolusi itu tidak sia-sia juga. Tapi kita sebagai seorang muslim juga harus tahu gimana nyeleksinya. Jadi selain tidak harus tabu, Indonesia kan masih tabu dengan evolusi, bahkan mencari jurnal evolusi kemarin tugas kucing pun saya kesulitan, kelompok kami kesulitan. Jadi sebenarnya kita belajar evolusi itu jangan mengarah ke manusia itu dari kera, jangan seperti itu. Tapi kita bisa tetap belajar evolusi, tapi harus tetap bisa nyaring. Kita agama muslim, jadi harus kita saring apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Seperti itu. Jangan sampai ilmu sains itu masuk gitu aja, tapi juga harus disaring. Jangan sampai ilmu sains yang gila itu sampai masuk ke kita. Contohnya manusia disilangkan dengan kerbau, itu kan juga nggak bisa. Maksudnya bisa pun kan nggak masuk akal, nggak diperbolehkan gitu. Seperti itu. Intinya tetap harus belajar evolusi, tapi harus bisa menyaring. Nomor 2, mengenai jelaskan pengertian tentang evolusi dan apa maksud pernyataan evolusi as theory and fact. Nah, yang tadi mengenai
evolusi yang saya jelaskan yang sebelumnya itu kan secara umum. Nah, ini secara biologi. Evolusi secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi gen suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Itu berdasarkan teori di biologi. Nah, ini evolusi as theory and fact. Evolusi as theory and fact itu apa? Ini ada yang memisahkan ada atau pro kontra tentang teori dan fakta. Jadi evolusi adalah teori, evolusi adalah fakta. Itu dipisahkan di sini. Dimana evolusi adalah teori itu seperti teori Darwin, teori Hardy-Weber, teori Darwin, teori Hardy-Weber itu kan termasuk teori. Teori itu adalah kumpulan dari hipotesis, seperti itu. Yang awalnya praduga, lalu berkembang menjadi hipotesis, lalu menjadi teori gitu. Lalu evolusi as theory and fact, fakta itu adalah bukti-buktinya, itu faktanya yang di lapangan di mana atau data-datanya yang ditemukan. Contohnya ada fosil, terus biogeografi dan yang lainnya gitu. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Ini spidol jatuh. Itu termasuk gravitasi kan. Nah, itu faktanya. Spidol kalau diangkat ke atas jatuh, tapi kalau di luar angkasa kan melayang. Nah, kenapa? Itu adalah diakibatkan dengan gravitasi. Nah, itu faktanya. Nah, teorinya itu ada di Newton dan juga Einstein. Jadi, itu teorinya seperti itu. Nomor 3, mengenai mekanisme dalam proses evolusi makhluk, yaitu mutasi, rekomendasi gen, gen flow atau aliran genetik, genetic drift, lebih ke hanyutan genetik, lalu ke seleksi alam. Dimana 5 mekanisme ini itu hubungannya dengan teorinya Hardy-Humbert. Mohon maaf, salah. Teorinya Hardy-Weber. Nah, apa sih hubungannya nih? Mekanisme 5 ini dalam populasi evolusi. Ada mutasi, ada genetic drive, ada gen flow, ada rekomendasi gen, dan juga seleksi alam. Di mana mutasi ini adalah perubahan gen evolusi yang disebabkan oleh perubahan dalam DNA suatu organisme. Terus kalau rekombinasi gen itu adalah pindah silang kromosom, itu berkaitan dengan perkawinan silang. Terus genetic drive itu perubahan gen dalam suatu populasi yang diakibatkan oleh kejadian acak atau yang tak terduga. Terus kalau gen flow itu adalah pertukaran genetik akibat migrasi atau perpindahan gamet dalam suatu populasi. Terus seleksi alam, yang dimana seleksi alam seperti yang kita ketahui, yang bisa bertahan itu adalah yang pemenangnya atau yang bisa berevolusi lebih baik gitu. Nah, ini adalah beberapa gambaran. Yang ini itu dari seleksi alam. Contohnya ada burung, terus kumbang. Nah, yang hijau ini, yang kumbang hijau ini semuanya dimakanin oleh burung. Berarti yang tinggal tersisa yang dapat bertahan hidup itu yang kumbang warna orange. Itu termasuk evolusi. Seleksi alam yang disebabkan oleh seleksi alam. Terus yang ini itu termasuk evolusi yang disebabkan oleh genetic drive atau bukan hanyutan. Terus yang ini adalah proses evolusi yang disebabkan oleh genetic drive atau hanyutan genetik, dimana ini itu tidak terduga. Contohnya itu diinjak manusia yang hijau ini kan, kumbang hijau, terus tersisa yang orange. Tapi bisa aja ini yang lainnya juga tidak harus diinjak manusia, tapi ada yang bencana alam, banjir, tsunami dan lain-lain itu bisa mempengaruhi evolusi gitu. Yang ketiga ini, gambar yang ini itu berkaitan dengan migrasi kan. Ini adalah
yang dinamakan gen flow atau aliran genetik, di mana salah satu ini, kumbang orange ini akan bermigrasi ke yang hijau ini lalu melakukan perkawinan. Itu lebih ke arah pertukaran, kebanyakan migrasi seperti itu. Nah, yang ini itu diakibatkan oleh migrasi, mutasi, lebih diakibatkan oleh mutasi, di mana sama-sama kumbang hijau nih, sama-sama kumbang hijau kan, tapi yang lahir 3 kumbang hijau, 1 orange, 1 hijau. Ini kenapa? Karena ini perubahan mutasi itu banyak loh, dipengaruhi oleh banyak, tidak harus yang hijau disilangkan dengan orange gitu. Itu kan kalau yang hijau sama orange kan itu persilangan rekombinasi gen kan, atau kromosom kan, beda. Nah, yang ini sama-sama kumbang hijau disilangkan, kok ada yang setengah hijau setengah oranye. Nah, ini bisa diakibatkan perubahan mutasi tadi, yang mutasi itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal lagi gitu, genetiknya atau lingkungannya. Kan lingkungan juga bisa mempengaruhi mutasi makhluk, termasuk makanan yang dikonsumsi itu juga mempengaruhi mutasinya gitu, yang berkaitan juga dengan genetik gitu. Nah, lebih jelasnya nanti saya akan belum bisa menjelaskan di sini, tapi mungkin di materi genetik, karena saya belum terlalu mendalami mengenai genetika. Sekian, terima kasih. Apabila dalam penjelasan saya ini banyak kurangnya, saya mohon maaf, sebab saya manusia biasa, terus saya saat ini juga dalam proses belajar, jadi mohon maaf dalam penyampaian jawaban saya mengenai teori beberapa pertanyaan soal evolusi tadi, ada yang banyak salahnya atau banyak kurangnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.